Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Wah, alhamdulillah semangat ya responnya. Semoga hari ini kita tetap diberikan kesehatan ya, dan juga semangat yang cukup meskipun kita melakukan pembelajaran online seperti saat ini dan juga masih dalam keadaan berpuasa ya. Senang sekali rasanya Ibu bisa dapat berkesempatan untuk bertemu dengan anak-anak kelas 10 IPA 2 yang hari ini cantik-cantik, manis-manis, dan juga ganteng-ganteng ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita bersama-sama akan melaksanakan satu kegiatan yang insya Allah akan bermanfaat bagi kita semua. Nah, sebelum itu ada pepatah lama mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi karena itu sebelumnya izinkan Ibu untuk memperkenalkan terlebih dahulu agar kita bisa dapat saling menyayangi, menghormati, dan juga saling menghargai ya. Oke, nama Ibu lengkapnya adalah Salsabila Gus Wulandari. Kalian bisa memanggil dengan Ibu Sabil. Itu biar lebih mudah ya memanggilnya. Nah, Ibu itu tinggal di Jakarta, tepatnya daerah Jakarta Timur dan sekitaran Cibubur. Ibu merupakan mahasiswi di Universitas Indraprasta PGRI Jakarta dengan jurusan bimbingan dan konseling. Oke, anak-anak sekalian, jadi pada hari ini kita akan melaksanakan salah satu layanan dalam bimbingan dan konseling, yaitu adalah layanan informasi. Yang dimana layanan ini bertujuan agar anak-anak semua dapat mengetahui suatu info penting untuk kehidupan anak-anak sekalian sehari-hari. Nah, pemahaman yang akan didapatkan anak-anak nanti akan diperoleh melalui layanan informasi ini dan akan dapat kalian pergunakan sebagai bahan acuan untuk meningkatkan prestasi dan kegiatan belajar anak-anak sekalian dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum itu Ibu akan bertanya, apakah ada yang sudah mengetahui apa itu layanan informasi? Oke, baik. Jadi, layanan informasi itu merupakan salah satu layanan dalam bimbingan dan konseling, yang dimana layanan ini diberikan kepada anak-anak sekalian untuk menerima dan juga memahami berbagai informasi yang dapat menambah wawasan dan juga pengetahuan untuk anak-anak semua, yang nantinya itu akan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan di kehidupan anak-anak sekalian. Ibu harap semoga dengan layanan informasi ini dapat berguna untuk anak-anak sekalian dan juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, adapun topik yang akan Ibu bawakan hari ini itu mengenai, yuk kita cari tahu apa sih bahayanya narkoba. Nah, dari topik yang Ibu sebutkan tadi, kita akan membahas nih, apa sih narkoba itu, apa saja penyebabnya dan bagaimana cara pencegahannya, dan apa dampak yang akan terjadi apabila kita menggunakan narkoba. Kita coba dengan salah satu contoh terlebih dahulu ya. Nah, ada salah satu siswa, kita sebut saja dengan namanya Rafa. Nah, Rafa ini sebelumnya merupakan siswa yang berprestasi di sekolah. Namun, ketika dia sudah memasuki jenjang SMA dan dia menemukan teman-teman yang baru, dan celakanya nih, ia terjerumus dengan menggunakan narkoba. Dia awalnya hanya ditawari dengan teman-temannya. Padahal sebelumnya ia tahu kalau penggunaan narkoba ini tidak baik. Namun karena Rafa ini berpikiran kalau nanti dia tidak menerima tawarannya, nanti dia akan dikucilkan oleh teman-temannya yang lain. Maka dari itu dia akhirnya mencoba menggunakan narkoba itu, sampai akhirnya membuat dia kecanduan. Nah, hal itu akhirnya membuat prestasi belajarnya menurun. Dan orang tuanya pun tahu, akhirnya membuat orang tuanya kecewa. Nah, dari ilustrasi siswa tersebut,
tentunya dapat menjadi pelajaran yang baik mengenai bahaya narkoba ya. Dari contoh si Rafa tadi, bisa kita ketahui bahwa narkoba dapat merenggut kehidupan kita. Apalagi nih, kalian sebagai siswa SMA nih, harus banget terhindar dari hal-hal seperti itu ya. Nanti anak-anak sekalian akan mengetahui informasi tentang narkoba itu seperti apa saja jenisnya, dan bagaimana narkoba itu bisa membuat kecanduan, dampak penggunaannya, dan masih ada yang lainnya. Dengan begitu, maka informasi mengenai bahaya narkoba sangat penting untuk dipahami, juga dibekali untuk kalian semua sebagai siswa SMA agar terhindar dari penggunaan narkoba. Oke, baik anak-anak. Selama kegiatan kita pada hari ini berlangsung, Ibu berharap anak-anak dapat memperhatikan proses yang berlangsung selama kegiatan hari ini dengan menjaga konsentrasinya dan juga memperhatikan serta mendengarkan dengan seksama terkait pembahasan yang akan Ibu sampaikan nanti. Dan apabila nanti semisalkan ada suatu pembahasan atau hal yang membuat tertawa, Ibu harap anak-anak dapat tertib dan merespon dengan sewajarnya untuk tidak berlebihan dan tidak membuat gaduh suasana kelas. Selain itu, apabila nanti ada yang ingin bertanya atau menanggapi, Ibu harap kalian bisa bergantian untuk memaparkan tanggapan atau pertanyaannya. Dan anak-anak sekalian juga jangan ragu untuk memaparkan, menceritakan, ataupun bertanya di saat nanti layanan informasi ini berlangsung ya. Dan nanti jika salah satu dari kalian yang menceritakan pengalamannya, Ibu berharap hal itu bisa kita simpan baik-baik hanya di dalam forum ini, dalam kelas ini, dan tidak lagi dibahas setelah layanan informasi ini selesai ya. Jadi tidak ada yang menjadi bahan cemoohan atau yang lainnya yang nantinya akan membuat konflik. Oke. Agar kegiatan kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan informasi yang akan Ibu berikan dapat kalian pahami dan diterima dengan baik, maka diperlukan adanya bagaimana tata cara dalam kegiatan layanan informasi ini. Oke, pada awal kegiatan nanti Ibu akan jelaskan mengenai topik yang akan kita bahas hari ini, mengenai bahaya narkoba dengan berupa paparan video. Kemudian dari anak-anak sekalian, jika ada yang ingin bertanya atau berpendapat, kalian dapat mengacukan tangan terlebih dahulu dengan menggunakan raise hand. Nanti jika Ibu sudah perbolehkan, kalian bisa memaparkan pertanyaan atau jawabannya. Lalu setelah itu Ibu akan membentuk beberapa kelompok kecil melalui WhatsApp group ya. Dan setelah itu akan Ibu berikan beberapa pertanyaan yang nantinya dapat kalian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Setelah itu, setelah kalian mendiskusikannya, kalian dapat menentukan perwakilan kelompok untuk menjelaskan hasil diskusi kalian. Dan kelompok yang lain bisa menanggapi, berargumentasi terkait pendapat yang akan disampaikan kelompok yang akan menjelaskan. Oke? Bagaimana anak-anak? Apakah sudah dapat dipahami? Oke. Nah, agar kegiatan kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dan informasi yang Ibu sampaikan bisa sampai kepada anak-anak sekalian dan dapat dipahami dan pastinya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai.